58% pemilih PKB dukung Ganjar jika Caimin tak nyapres. Ketika koalisi itu duduk, betul-betul yang dipikirkan itu urusan rakyat. Karena apa? Karena saat ini rakyat kita mengalami kesulitan. Yang kedua, ya figurnya memang mampu diterima dan bisa memenangkan elektoral. Sebab apa? Sebab apapun agenda yang dibuat, narasi yang dibuat, kalau kalah nggak ada gunanya. Nah, oleh sebab itu PKB merumuskan supaya yang diusung PKB narasinya tepat dan bisa menang. Dan kami harus presisi untuk mengukur itu, dan kami sudah punya pengalaman selama ini ketika PKB melakukan koalisi. PKB selalu di pihak yang menang. Dari 12 nama yang kita uji, Ganjar naik ke 27,2, kemudian Prabowo-nya 21,5, kemudian Anies di angka 17%, dan ada Ridwan Kamil di 8,3, dan undecided-nya di angka 11,1. Jadi poin pertama yang mau kita sampaikan di sini adalah 1 tahun menjelang pendaftaran capres dan cawapres, undecided-nya sudah di angka 11,1. Jadi sudah mulai merucut ke 3 nama, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Ketika dikerucutkan menjadi 11 nama, Ganjar menjadi 28,1, kemudian ada Prabowo di nomor 2 di 22,1, kemudian ada Anies di 17,3, undecided-nya tinggal sekitar 10,5. Dari 3. Ganjar Pranowo sejauh ini adalah capres yang paling banyak didukung oleh massa pemilih PDIP. Dalam setahun terakhir, dukungan massa PDIP kepada Ganjar ini naik dari 20,1% pada Maret 2021 menjadi 34,2% pada Maret 2022. Ini kan Pilpres masih 3 tahun lagi, 2024. Ini seperti kayak curi start dan macam-macam lah alasannya. Tapi bagi kami tidak demikian, karena bagi kami kita perlu menyuguhkan, ibaratnya menampilkan kepada masyarakat bahwa pilihan-pilihan itu ada. Dan kita melihat bahwa pilihan-pilihan ini tepat. Kenapa tepat? Karena dari berbagai sisi pemberitaan dari media juga kita bisa melihat seorang Ganjar Pranowo itu layak untuk diusung sebagai Capres 2024. Dan tentunya bukan tidak ada alasan. Lembaga survei Indekstat Indonesia mencoba melakukan simulasi pemilihan calon presiden dengan menyediakan 3 nama antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya, mayoritas pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memilih Ganjar Pranowo sebagai capres. Wawancara survei diselenggarakan secara tatap muka pada tanggal 10 sampai 19 Oktober 2022. Ada 1.200 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Deputi Direktur Eksekutif Indekstat Nicola Fedri menjelaskan, tidak ada nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam simulasi 3 nama tersebut. Walhasil, pemilih PKB kebanyakan memilih Ganjar sebagai capres daripada Prabowo maupun Anies. Pemilih PKB sebagian besar mendukung Ganjar 58,1%, mendukung Prabowo 20%, dan Anies 15,2%. Ujar Nicola dalam jumpa pers di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Minggu 6 November 2022. Dalam simulasi 3 nama ini, Ganjar menjadi capres yang paling banyak dipilih dengan 35,5%, kemudian Prabowo 28,2% dan Anies 24,7%. PDIP disebut solid dalam mendukung Ganjar. Respon PDIP. Menanggapi hasil survei itu, Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga menekankan pihaknya tidak bergantung pada perpindahan suara pemilih partai politik untuk menghadapi Pilpres 2024. Dia menyebut PDIP lebih memilih fokus pada upaya membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kalau kami tidak bergantung pada perpindahan itu, kami bagaimana meyakinkan rakyat dengan program ini? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pengaruh di pemerintah. Sedikit banyaknya berpengaruh kepada PDIP karena apapun juga, Pak Jokowi adalah kader utama PDIP, jelas Eriko. Kami ini sekarang bagaimana membantu pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam situasi yang tidak mudah ini, situasi yang sulit, sambungnya.
Eriko mengatakan jangan sampai ada musuh dalam kompetisi seperti Pilpres 2024. Permusuhan disebut bisa memicu pertarungan yang tidak sehat. Dia menegaskan permusuhan dalam kompetisi membuat banyak pihak merugi. Karena kenapa? Ini yang disebut dengan namanya segala macam politik identitas. Itu jangan lagi, karena ini merugikan. Merugikan siapa? Kepada kita semua. Merugikan juga kepada calon pemimpin yang akan datang, ungkap Eriko. Sementara itu, Eriko mengungkapkan PDIP akan menyajikan pasangan capres-cawapres terbaik kepada publik. Jika rakyat senang dan percaya dengan calon pilihan PDIP, kata Eriko, maka suara akan meningkat secara pesat. Nah, ini yang kami coba untuk merangkul masyarakat. Tadi juga saya sudah sampaikan pada beberapa daerah kami yang masih kurang. Nah, ini yang kami akan pacu sekuat mungkin supaya di setiap daerah PDIP bisa menang, dan ini juga untuk kepentingan rakyat, imbuhnya. Warga yang puas dengan kinerja Jokowi pilih Ganjar, yang tak puas pilih Anies. Lembaga survei Indekstat Indonesia merilis hasil survei mengenai elektabilitas calon presiden jika pemilihan presiden 2024 dilaksanakan saat jajak pendapat dilakukan. Hasilnya, mayoritas warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi memilih Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo sebagai capres. Untuk diketahui, wawancara survei diselenggarakan secara tatap muka pada 10-19 Oktober 2022. Dalam simulasi 3 nama capres, Ganjar menjadi yang paling unggul ketimbang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Ganjar mengantongi 35,5% suara, sementara Prabowo 28,2% dan Anies 24,7%. Deputi Direktur Eksekutif Indekstat Ricola Fedri memaparkan, dalam simulasi 3 nama ini, mayoritas masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi memilih Ganjar sebagai capres. Dari sekitar 67,9% masyarakat yang mengaku puas dengan Jokowi, sebagian besar mendukung Ganjar dengan 43,5%, kata Ricola dalam jumpa pers di Jakarta Pusat Minggu 6 November 2022. Kemudian 27,5% mendukung Prabowo dan sekitar 18,1% mendukung Anies, ujarnya lagi. Ia menyebut mayoritas responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi memilih Anies Baswedan sebagai capres. Masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi 29,7%, mayoritas memilih Anies 40,3% dan Prabowo 30,5%, ucapnya. Dalam survei ini ada 1.200 responden dipilih secara acak dengan menggunakan multistage random sampling.